sekarang saya sedang berada di tempat. Dan ini antusias masyarakat sangat. Nah, ini bagi-bagi takjil dari Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa, tanggal 22 November tahun 2022. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengunjungi tenda pengungsian di Taman Prawatasari dan memberikan bantuan berupa sembako kepada seluruh pengungsi. Setiap tenda yang dikunjungi, Jokowi disapa oleh para pengungsi mulai dari anak-anak hingga orang tua. Jokowi membagikan makanan siap saji kepada anak-anak yang berada di tenda pengungsian dan membagikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak gempa Cianjur. Presiden turut menyampaikan terkait bantuan yang akan diberikan pemerintah untuk warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Nanti dibantu 50 juta rupiah yang kerusakannya berat, yang sedang 25 juta rupiah, yang ringan 10 juta rupiah, ya. Nanti kalau sudah, gempanya sudah tenang, ya, dimulai pembangunan rumah, ya, ujar Presiden Jokowi. Dalam sebuah kesempatan usai meninjau lokasi terdampak, Presiden Jokowi menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Senin kemarin. Pertama-tama atas nama pribadi, atas nama pemerintah, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam, bela sungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan kemarin langsung sudah saya perintahkan kepada Menko PMK, kepada BNPB, kepada Basarnas, kemudian juga saya sampaikan juga kepada TNI dan Polri, kepada Kementerian PUPR untuk bersama-sama gerakkan jajarannya dalam membantu musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini, utamanya yang berkaitan dengan akses, pembukaan akses yang terkena longsor. Kemudian yang kedua, untuk korban-korban yang masih tertimbun, saya juga telah perintahkan agar itu didahulukan, evakuasinya, penyelamatan didahulukan. Dan yang ketiga, untuk nantinya rumah-rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, yang rusak sedang, pemerintah akan memberikan bantuan. Yang rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang sedang diberikan bantuan 25 juta, dan yang ringan diberikan bantuan 10 juta. Tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar bangunan yang anti gempa oleh Menteri PUPR. Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini adalah gempa 20 tahunan. Sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk yang rumah anti gempa. Ya, saya rasa itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Nah, yang paling penting saya senang akses jalan yang kemarin tertimbun sudah tadi sampai pagi sudah bisa dibuka, alhamdulillah, dan ini nanti akan dilanjutkan dengan kecepatan dalam penanganan, terutama penyelamatan, evakuasi untuk yang masih tertimbun. Ya, terima kasih. Presiden juga telah memerintahkan berbagai pihak agar membantu evakuasi dan pembukaan akses yang terkena longsor. Jokowi meminta agar korban-korban yang masih tertimbun supaya didahulukan evakuasi dan penyelamatannya. Selama kunjungannya ke lokasi bencana, Presiden Jokowi ditemani Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Kepala BNPB Suharyanto dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Menurut BMKG, gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat Senin kemarin. Gempa berpusat di kedalaman 10 km arah barat daya dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan kedalaman 10 km. Gempa susulan cukup kuat juga masih terasa pada Selasa siang di Cugenang, Kabupaten Cianjur. Pemerintah menyatakan akan memberikan bantuan untuk penanganan rumah warga yang terdampak gempa bumi Cianjur. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan pemerintah akan terus melakukan pendataan dan membangun rumah bagi warga terdampak. Bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat akan diganti oleh pemerintah, begitu tanggap darurat selesai masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, setelah itu baru membangun rumah-rumah masyarakat yang rusak berat, kata Suharyanto saat memberikan keterangan pers di Pendopo Bupati Cianjur, Jawa Barat. Pemerintah juga akan memberikan dukungan penuh untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.